Ya, puji Tuhan. Salam sukacita buat semua penonton YouTube dimanapun Anda berada. Kami sangat bersyukur kita bisa ketemu kembali pada malam hari ini. Doa kami, semua kita ada di dalam rencana Tuhan, sehingga apa yang terbaik yang disediakan Tuhan bisa memberkati dan hadir di dalam kehidupan kita. Nice. Dan oleh anugerah Tuhan yang begitu luar biasa, pada malam hari ini kita bersama dengan narasumber yang sangat diberkati Tuhan, mengalami kasih karunia yang ajaib, yaitu Ibu Fatima Sakdia. Dan Ibu Fatima ini adalah berlatar belakang agama Islam, dan beliau bukan saja hanya sekedar beragama Islam, tetapi beliau sempat masuk dalam sebuah organisasi, di dalam organisasi radikal garis keras. Oh my God! Wow! Karena Ibu Fatima ini sempat terlibat dengan kelompok Laskar Jihad, dan bagaimana karya Tuhan yang begitu dahsyat, kebaikan Tuhan yang begitu ajaib, sehingga orang yang tadinya begitu tidak suka kepada nama Tuhan Yesus, orang yang begitu membenci kekafiran yang disebut dengan kekristenan, pada satu ketika mengalami kuasa Tuhan yang tidak bisa dibatasi dan tidak bisa dilawan oleh kuasa apapun, oleh kuasa-kuasa yang selama ini dimiliki oleh Ibu Fatima, sehingga dengan kuasa Roh Kudus beliau bisa diubahkan dan akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan beliau saat ini sering memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil sebagai terima kasih bagaimana Tuhan sudah menyelamatkan dia dari lingkaran dan organisasi yang begitu keras dan begitu menurut beliau adalah sesuatu yang mengkhawatirkan kehidupannya. Dan beliau juga di dalam pergumulan hidupnya yang cukup lama, beliau adalah orang yang sangat takut dengan namanya penghukuman, yaitu neraka. Dan bagaimana di dalam pergumulan hidup yang begitu luar biasa, sehingga di dalam pencarian daripada Ibu Fatima ini, dia bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, jangan kemana-mana, kita akan dengarkan kesaksian yang begitu hebat ini. Dan juga saya perlu sampaikan kepada beberapa penonton YouTube yang agak mencurigai kami, karena ada yang berkomentar, kok sedikit-sedikit ketemu Tuhan Yesus. Ya, memang untuk percaya kepada Tuhan Yesus itu bukan hanya sekedar pemberitaan Injil yang keluar dari mulut pendeta. Karena kalau cuma hanya sekedar yang keluar dari mulut pendeta, tentu itu tidak akan mampu mengubahkan hati manusia, apalagi orang dengan terbentuk doktrin yang sudah dari lahir, sudah dari kecil, dengan doktrin yang begitu keras, dengan doktrin yang begitu ketat, itu tidak mungkin bisa berubah kalau hanya dengan kata-kata. Nice. Dengan nasihat oleh teman atau oleh pendeta atau berita-berita yang disampaikan oleh manusia, itu sangat tidak mungkin, sangat mustahil. Makanya Tuhan Yesus bekerja dengan kuasanya yang begitu ajaib, sehingga orang-orang itu harus dijumpai langsung supaya membuktikan bahwa Tuhan yang disembah oleh orang Kristen adalah Tuhan yang hidup, bukan hanya sekedar cerita dari para pendeta, tetapi itu memang benar-benar sebuah realita, sebuah pengalaman yang dialami, dirasakan secara nyata. Wow. Sama dengan seperti yang saya katakan beberapa waktu lalu, saya kalau cuma dikhotbahin pendeta juga saya tidak mungkin untuk sampai saat ini bisa jadi pemberita Injil. Untuk percaya kepada Tuhan Yesus dari kecil juga saya tidak suka kepada kekristenan. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ini bukan rekayasa, dan Anda bisa saksikan, Anda bisa perhatikan dengan baik apa yang disampaikan oleh Ibu Fatima pada malam hari ini. Itu adalah sebuah kesaksian yang tidak ada rekayasa sama sekali. Anda bisa perhatikan, kita kan mengerti yang namanya psikologi. Psikolog itu kan kita bisa tahu dari gaya, dari bicara orang, itu kelihatan kok kalau dibuat-buat atau dikarang-karang. Nice.
Oke, penonton YouTube teman-teman yang berbahagia, ya selamat mendengarkan kesaksian yang begitu luar biasa dari Ibu Fatima. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua dan silakan Bu, disampaikan kesaksiannya bagaimana Ibu bertemu dengan Tuhan. Jadi begini teman-teman, setiap manusia itu kan dikasih free will ya, atau kebebasan di dalam memilih begitu, dari kodratnya manusia semula. Nah, tidak ada juga manusia yang bisa menentukan bagaimana dia harus hidup, tetapi untuk memilih hak tentang kepercayaan, itu masing-masing punya hak. Mau milih yang mana, mau milih yang baik atau mau milih yang tidak, itu adalah hak setiap kita. Wow. Jadi awal sebelum saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dari awal hidup saya itu hanya dipenuhi dengan kecemasan saja, Pak. Iya. Kecemasan yang begitu tidak pernah ada titik temu untuk saya harus bisa mendapatkan suatu kepastian maupun jawaban. Tetapi seiring dengan berjalan waktu, saya pun karena mungkin diri saya pribadi sangat peduli tentang keselamatan akhirat. Makanya saya tidak semudah untuk menerima setiap pengajaran-pengajaran. Apalagi yang pengajaran Kristen katanya, kenapa saya begitu mudah menjadi Kristen? Tidak mudah, saya bilang. Nice. Ya, ada teman-teman bilang katanya, apa-apa semua dari mimpi. Hello, kalau saya balikkan kepada teman-teman semua, iman Anda berdasarkan apa? Anda berkata menyaksikan, aku bersaksi atas dasar apa? Tidak ada kan? Kalau saya balikkan, ya. Sekarang ini saya menceritakan tentang fakta tentang Tuhan yang saya anut sekarang. Awal perjumpaan saya dengan Tuhan memang melalui mimpi. Tetapi mimpi bukan sekedar mimpi. Karena kenapa saya katakan bukan sekedar mimpi? Buktinya dalil yang di dalam mimpi saya itu tidak bisa terkalahkan oleh apapun. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dalil yang di dalam atau kalimat yang di dalam mimpi saya itu buktinya ternyata ada tercatat di dalam Alkitab. Nah, ini belum saya ceritakan ya teman-teman ya, proses awal mimpi saya. Jadi begini, sekarang saya ceritakan. Pada malam itu saya tidur. Nah, dalam keadaan saya tidur itulah saya bermimpi. Di situ saya melihat ada pohon rindang, ada rumput yang hijau, pokoknya indah tempatnya. Terus saya melihat ada orang yang berjubah dari jarak jauh, dekat pohon dan dekat domba-domba itu, dan saya dari sini. Lalu dari jauh itulah orang yang berjubah itu membuka tangannya lebar-lebar. Dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang bisa datang ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, pada saat saya setelah mimpi itu, saya terbangun. Tapi saya hanya bangun, apa sih tadi? Ya sudahlah, saya yang cuma mimpi ini, saya tidak menghiraukan. Nah, ini yang harus bisa bedakan ya teman-temannya. Orang bermimpi sekedar mimpi bunga atau bunga mimpi atau apa itu berbeda. Kenapa sampai saya bisa terbangun? Itu artinya ada hal yang saya alami, entah itu mungkin bisa dibilang mimpi atau mungkin di luar alam sadar saya atau segala macam. Yang jelas ini seperti hal yang sangat jelas, tapi saya tidur gitu loh. Itulah kenyataan yang saya alami. Nah, oke. Singkat katanya saya nggak mau pusingin. Nah, besok malamnya lagi saya bermimpi kembali di situasi yang berbeda, tetapi saya selalu diperlihatkan dengan simbol yang sama. Selalu ada pohon yang rindang. Pohon rindang saya lihat itu, terus di sebelahnya tuh ada anak tangga salib, ada anak tangga, itu anak tangga kan 7 ya Pak ya, anak tangga 7 gitu, naiknya. Dan di puncak tangga itu ada sebuah salib. Namanya di dalam mimpi betul ya, kata Alkitab ternyata ya, bahwa roh itu penurut, itu betul. Kita di dalam mimpi tidak bisa berontak kalau disuruh sesuatu itu. Jadi saya lakukan
karena saya disuruh orang, saya suruh naik tangga itu 7 tangga. Setelah itu di puncaknya saya disuruh peluk salib itu, dan saya peluk, tiba-tiba berubah manusia, saya langsung kaget. Terus dia berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang bisa datang ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku." Bahasa atau kalimat yang dia utarakan tuh begitu lembut, tetapi menyejukkan, tetapi seperti hal ini loh yang saya cari selama ini, begitu. Akhirnya setelah kejadian, tapi di dalam wajah itu saya tidak melihat wajah itu seperti yang digambar-gambar, itu tidak. Wajah itu pokoknya sulit saya mengatakan. Dia semacam kayak matanya pun mata kayak mata apa gitu. Oh, putih gimana gitu ya. Sulit sekali untuk saya mengungkapkan gitu. Nah, Iya. setelah itu saya terbangun. Nah, setelah mimpi yang saya kedua inilah saya mulai gelisah. Karena gini, mimpi yang pertama tadi kan kalimatnya sama, gitu kan. Mimpi yang kedua kalimatnya pun sama. Maksudnya sama dengan yang pertama tadi. Iya. Ini yang saya herankan. Tetapi yang saya herankan lagi, kenapa harus ada timbul simbol salib? Nah, pikiran saya waktu itu saya berpikir bahwa salib itu adalah Tuhannya orang Kristen, gitu. Saya tidak pernah tahu Tuhannya orang Kristen itu seperti apa gitu ya. Pokoknya setahu saya orang Kristen ya itu kafir, pokoknya gitu aja. Saya tidak paham yang namanya Yesus atau apa tuh saya tidak paham gitu ya. Yang jelas saya hanya menyimpulkan salib itu adalah lambang kekafiran. Waduh, tapi kok itu ada Tuhannya orang Kristen gitu. Jadi di sisi lain saya merasa inilah jawabannya saya cari. Dia bilang akulah jalan dan kebenaran dan hidup, gitu loh. Sampai tidak seorang pun yang bisa datang ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Itu hal yang apa ini suatu jawaban gitu. Tapi kok kenapa harus ada tanda salib? Nah, akhirnya saya nyebut. Pokoknya nyebut astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya baca-baca surat hafalan, surat-surat juz amma begitu ya. Dan saya selalu kalau sebelum saya membaca juz amma, selalu saya membaca Al-Fatihah terlebih dahulu gitu. Karena itu memang sudah kebiasaan saya dari dulu. Karena bagi saya bacaan Al-Fatihah ada hal yang mutlak gitu. Kalau mau kita doa apapun selalu saya memakai surat Al-Fatihah dulu sebelum juz amma gitu. Nah, setelah itu kok semakin saya tolak dengan semakin saya membaca surat-suratan begitu, kok semakin terngiang-ngiang saja dengan kalimat cuma di dalam mimpi gitu loh. Cuma di dalam mimpi tetapi kok kayaknya jelas. Terus udah gitu kok ini gimana di sisi lain tuh ini jawaban buat aku banget gitu. Tapi di sisi lain, aduh ini kenapa kok mesti harus tandanya tanda orang kafir ini, salib itu yang jadi selalu saya masih bingung gitu kan. Nah, pada akhirnya tetapi ya di dalam agama saya dulu itu setiap kali kita dapat mimpi seperti itu Pak, itu wajib kita menolaknya. Karena kami mengimani bahwa mimpi-mimpi seperti itu, apalagi ada bau-bau kekafiran, itu berarti ada jin kafir yang mencoba untuk membawa saya pada kekafiran gitu kan. Makanya surat An-Nas itu sangat-sangatlah berarti. Nah, lebih jitu lagi itu ayat kursi. Itu sangat lebih jitu lagi gitu. Nah, tetapi pada saat itu saya hanya surat-suratan saja karena saya waktu itu saya juga tidak membawa Quran ya. Jadi saya pokoknya hanya membaca-baca surat hafalan saja gitu. Nah, terus pada akhirnya singkat katanya itu ini selalu membuat saya terngiang-ngiang. Dalam aktivitas saya selalu berpikir di situ. Dalam aktivitas apapun saya selalu merenungkan kalimat itu. Seperti kayak mengejar saya gitu loh Pak. Waduh ini kenapa sih ini ngejar saya terus. Aduh saya pokoknya berusaha untuk semakin saya tolak dengan surat-suratan. Semakin jelas lah perkataan itu malah justru kayak semakin ngejar saya. Saya bener-bener kayak mau makan pun kayak nggak enak gitu ya. Jadi rasa apa sih sebenarnya semua ini gitu kan. Sampai saya sholat tahajud segala macam untuk menghindari hal-hal yang menurut saya itu benar-benar nggak mungkin saya akan menjadi orang Kristen, nggak mungkin.
gak mungkin gitu. Nah, pada akhirnya sudah ini singkat kata, proses 3 minggu saya benar-benar hampir gila, Pak. Hampir Iya. gila saya karena menolak kalimat itu, gitu loh. Saya Mhm. mau gimana lagi, saya baca-baca surat pun saya tetap tidak mampu untuk, menolak, apa maksudnya menghilangkan, apa namanya nih, kalimat di dalam mimpi saya itu, gitu ya. Pada Iya. akhirnya saya sudah pasrah, sudah kesel. Nah, teman saya satu kos-kosan ini, saya ceritain lah dia. Dia bilang, "Pi," kayak gitu, "ini di sini ada gereja di mana?" "Ada di sana, Kak," gitu kan. "Tolong, Pi, tunjukkan saya gereja, karena saya kepengen meramal mimpi saya lah. Mungkin pendeta itu bisa, eee, meramal mimpi saya lah," gitu kan. Karena saya mencari gereja itu bukan menjadi orang Kristen. Karena Iya. saya tersiksa, ya barangkali, orang gereja itu atau orang Kristen, pendeta lah, saya setahu saya tuh pendeta lah orang gereja gitu waktu itu. Pendeta itu pasti akan bisa, meramal lah mimpi saya apa maksud dan maknanya gitu loh. Nah, Iya. setelah itu singkat katanya saya masuk gereja, akhirnya berdua saya juga satu kos-kosan sama saya itu akhirnya kita bergereja gitu. Mhm. Nah, pas sudah ini, hamba Tuhan tuh begitu welcome. Mereka melayani kami dan kami duduk bersama, terus saya ceritakan mimpi saya bla bla gitu kepada hamba Tuhan itu. Terus Iya. hamba Tuhan itu, menunjukkan surat Injil, apa namanya, kitab Injilnya, gitu. Setahu saya Iya. itu pokoknya kitabnya orang Kristen Injil, saya nggak ngerti Alkitab, saya nggak ngerti, apa namanya, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru gitu, nggak ngerti. Ya setahu saya kitabnya orang Kristen tuh namanya Injil, begitu waktu itu. Nah terus, saya tidak mau megang kitabnya orang Kristen itu dong, karena kebiasaan kami kalau misalnya membaca Al-Quran atau apa kan kita harus wudu dulu gitu kan. Ini dia langsung begini tuh menunjukkan suruh baca gitu. Ya tapi akhirnya saya nggak mau megang, hamba Tuhan itu memutarkan kitabnya ke arah saya dan saya disuruh baca di Yohanes 14 ayat 6. Iya. Saya begitu kaget, Pak. Mhm. Seumur-umur saya, ya belum pernah ada saya membaca, yang buru-buru membaca kitabnya orang Kristen loh, saya nggak pernah tahu, gitu loh. Mhm. Dari mana coba? Sementara saya merantau tadi ke seberang, saya ketemunya orang Buddha, Mhm. gitu. Jadi nggak nyambung kan kalau mau orang Kristen, nggak ada istilah saya ini pernah belajar Injil, nggak ada sama sekali. Orang ini saya orang awam, masih remaja pula ya kan. Jadi Iya. di tahun itu kan tidak ada yang namanya Google atau YouTube, Mhm. itu tidak ada. Pokoknya intinya saya pure murni dapat mimpi, dan Mhm. ternyata yang hamba Tuhan perlihatkan itu, lah kok persis di dalam mimpi saya. Iya. Ini yang membuat saya semakin heran dan sangat kaget, sekaligus syok gitu ya. Mhm. Nah, hamba Tuhan itu nyerocos, Pak. Begitu banyak dia ngomong, apalah pokoknya saya nggak sedikit pun saya bisa mendengar dia ngomong apa. Karena mata saya, pikiran saya hanya fokus pada kalimat yang ada di dalam kitab itu. Mhm. Kok bisa ya, bisa persis dalam mimpi saya, gitu kan. Saya Iya. pikir tadi saya sampai situ saya diramal mimpi saya, oh artinya kalau kamu ketemu salib begini, oh kamu kalau mimpi begini artinya begini, saya pikir begitu. Mhm. Ternyata sampai di gereja, hamba Tuhan itu memperlihatkan kalimat yang di dalam mimpi sama saya, sama persis di dalam kitab itu. Nah, pada akhirnya hamba Tuhan itu bilang tanya, "Gimana Mbak? Ngerti kan maksud saya tadi? Nah, kalau Mbaknya mau belajar lagi ke sini, kami dengan senang hati akan melayani kalian," gitu kan. "Oh Iya. ya terima kasih Pak." Akhirnya kami permisi. Aduh, sampai Mhm. rumah saya lebih galau lagi Pak. Sampai kos-kosan tuh Gitu. saya galau lagi. Galaunya begini, "Wah, kok bisa ya? Dalam mimpi saya," kan masih bertanya-tanya lagi gitu. Mhm. eee, Sedangkan itu kan cuma mimpi kok bisa ada nih, pokoknya kalau seandainya itu benar, kebenaran di kitabnya orang Kristen, Mhm. pasti ada jawaban yang lebih lagi dari itu, pikir saya begitu. Yang Iya. tadinya saya cuman hanya, ya udahlah, udah nanya hamba Tuhan, ya sudah, selesai itu pulang, tapi Mhm. ternyata tidak bisa, Pak. Semakin saya diperlihatkan di kitab itu, saya semakin galau, semakin pusing, bahkan saya sampai benar-benar saya udah mengalami hal yang gimana ya,
tidak mungkin saya akan jadi Kristen, tidak mungkin, gitulah pokoknya waktu itu. Saya benar-benar tidak percaya dengan apa yang saya alami ini sendiri, gitu kan. Dan keluarga saya tidak ada yang satu pun yang beragama Kristen, tidak ada, bahkan sampai sekarang belum ada yang Kristen sama sekali. Jadi, Iya. waktu itu sampai saya lakukan sholat tahajud, pokoknya saya berserah diri ya, pokoknya saya memohonkan bahwa Allah itu supaya menolong saya untuk saya tidak menjadi Kristen. Makanya terus ayat-ayat itu saya alunkan. Tapi Pak, ini fakta yang memang saya alami. Ternyata tidaklah bisa. Ya sudah, akhirnya saya dengan teman saya memutuskan, kita belajar lagi gereja yuk. Ayo Kak, gitu. Jadinya singkat katanya Pak, kami diberi waktu khusus dalam waktu 1 minggu tuh 2 kali, dikasih hamba Tuhan itu untuk kami konseling mengenai tentang Alkitab ya, yang sekarang saya tahu saya itu Alkitab. Nah, terus akhirnya teman satu kontrakan saya tadi, itu bisa belajar bareng sama saya itu selain katekesasi Pak, beda dengan katekesasi. Ini beda, hanya untuk pendalaman gitu ya. Terus saya udah pelajari Alkitab itu, wow, semakin bangga, semakin luar biasa gitu loh. Memang Alkitab ini memang bahasa Indonesia gitu loh. Itulah yang membuat saya dulu kayaknya, tapi namanya kitab kok bahasa Indonesia begini ya. Karena kultus yang saya imani selama ini namanya kitab itu yang harus unik gitu ya Pak ya, yang harus unik. Uniknya tuh mungkin bahasanya harus asing gitu loh. Jadi pemikiran saya sebenarnya ada 2 pemikiran yang nggak langsung saya pasti tiba-tiba saya menjadi Kristen atau percaya dengan Alkitab, tidak. Saya kenapa lebih heran dan lebih senang membaca Alkitab itu karena dari sejarahnya itu loh Pak. Dari sejarahnya itu saya, loh kok jelas ini di sini ya gitu. Terperinci ya di masa abad berapa ini di ini, terus ini katanya ini di perjanjian lama, ini katanya ini perjanjian baru ini seperti ini, kayak gitu-gitu kan. Oh begitu ya, ditunjukkan sama hamba Tuhan itu tentang kitab ini kamu baca, kitab ini kamu baca, ya walaupun nggak semua saya baca dulu waktu itu, hanya seberapa aja gitu. Tapi karena saya kepengen belajar terus, saya tuh pengen banget mempelajari terus Alkitab itu. Nah pada akhirnya hamba Tuhan itu menanyakan kepada saya, tapi teman saya itu nggak sering full kayak saya ya. Kalau saya full datang terus, jadi kasih jadwal tuh saya datang terus. Kalau teman saya tuh agak bolong-bolong datangnya. Nah terus udah gitu hamba Tuhan itu bertanya kepada saya, Mbak gimana? Apa Mbak sudah yakin dengan Injil ini? Gitu katanya. Terus saya bilang iya Pak, saya merasa yakin ini di sini satu kebenaran. Saya ngomong gitu kan. Ya udah, kalau gitu nanti Mbaknya pulang, tutup pintu, tutup jendela, terus berdoa, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Mbak ya, bilang gitu. Oh iya Pak, saya akan lakukan gitu kan. Sampai rumah bener saya lakukan, tapi teman saya tadi nggak ikut ke kos-kosan, dia pergi nggak tahu kemana. Katanya sih ke tempat cowoknya itu gitu. Saya pulang, saya alami sendiri tuh ya, saya pokoknya ngikutin apa yang tadi disarankan hamba Tuhan itu. Hamba Tuhan bilang begitu ya, saya tutup pintu, saya tutup jendela. Cuman saya bingung cara ritual doanya doang. Gimana ya doanya? Tetapi kan saya sering lihat hamba Tuhan itu kalau setiap kali mau ngajarin kita, selalu dia berdoa cuma hanya tutup tangan, lipat tangan, tutup mata, begitu doang. Ya sudah, saya praktekkan. Tapi karena nggak ada sofa, nggak ada tempat duduk, saya duduk di bawah, ya saya bersila saja. Saya dalam keadaan saya duduk bersila itu, maksudnya dalam duduk bersila itu, waktu saya berdoa, saya bilang gini, Tuhan Yesus, aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku yang hidup. Hanya perkataannya itu saja loh Pak, saya belum ngomong yang lebih-lebih. Belum yang lebih lah pokoknya. Tiba-tiba ada sesuatu hal yang seperti lepas dari diri saya. Badan saya ini seperti terangkat gitu. Otomatis kaget dong saya. Tadinya saya pejam mata, saya berdoa begitu, tiba-tiba ada sesuatu hal yang saya rasakan aneh, ya saya langsung melek, saya buka mata. Nah, setelah saya buka mata itu, ada sesuatu hal yang baru yang saya rasakan. Hal yang sulit terkatakan, tetapi itulah saya alami begitu. Bisa dibilang kalau orang Islam kan mungkin bahasanya
bau surga begitu ya. Iya. Ada hal tiba-tiba kayak cara pandang saya, kayak ini saya tuh berubah gitu. Tadi yang saya berambisi pengen jadi pembunuh bayaran, senang dengan kekerasan, hal-hal yang negatif, itu seperti lepas dari diri saya. Jadi kayak saya, memang hamba Tuhan tuh selalu ngomong gini ke saya, kalau kita mengikut Yesus, harus meninggalkan manusia lama, mematikan manusia lama, dan menjadi manusia baru, katanya seperti itu. Walaupun saya sebenarnya waktu itu belum terlalu paham apa yang dikatakan hamba Tuhan ini, tapi akhirnya saya mulai mengerti, oh mungkin begini maksudnya. Puji Tuhan tuh hal-hal yang negatif dari diri saya, itu begitu lepas dari diri saya. Nah itulah awal perjumpaan saya dengan Yesus, dan begitu banyak hal yang saya alami setelah saya terima Yesus. Ini ceritanya lebih unik lagi. Karena orang sudah menerima Yesus tidak semudah itu untuk kita tiba-tiba menjadi berubah, Power Rangers, kayak gitu-gitu, enggak. Tetapi kita akan mengalami sesuatu hal yang dimana itu kita akan diperhadapkan dengan pergumulan, proses Tuhan yang mengajarkan saya secara alami, ya. Perjumpaan-perjumpaan Tuhan itu bukan cuma hanya dalam waktu saya bermimpi doang. Jadi hal dari suara pun saya alami, penglihatan pun saya alami, dalam perjalanan saya mengikut Tuhan itu benar-benar Tuhan itu hidup. Tuhan itu ada. Dan Tuhan beserta itu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus saja.